Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kota Bumi Lampung. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan lagi bahwasanya kita punya kontrak belajar. Adapun kontrak belajar yang telah kita sepakati bahwa di kelas ini tidak ada yang boleh atau diizinkan telat lebih dari 15 menit. Jadi apabila yang telat 15 menit tidak diperkenankan ikut atau mengikuti perkuliahan Bapak atau linguistik umum. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita untuk mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita, yakni memahami linguistik sebagai bidang ilmu yang selalu berkembang seiring kemajuan zaman. Bisa teman-teman baca atau simak di slide yang telah Bapak siapkan. Yang kedua ialah menguasai disiplin ilmu linguistik sebagai salah satu kompetensi dasar bagi lulusan pendidikan bahasa Arab. Yang ketiga, penguasaan terhadap mata kuliah linguistik menjadi bekal utama untuk memahami ilmu bahasa, penerapan dan pembelajarannya. Jadi kita di jurusan pendidikan bahasa Arab, linguistik ini merupakan dasar atau fondasi. Jika fondasinya tidak kita kuasai, maka kompetensi kita menjadi lulusan pendidikan bahasa Arab tidak akan paripurna. Lanjut ke slide berikutnya, deskripsi mata kuliah. Sebelum masuk ke pokok pembahasan atau materi perkuliahan, alangkah baiknya kita tahu apa mata kuliah linguistik itu sebenarnya. Linguistik adalah mata kuliah teori yang merupakan dasar untuk mempelajari ilmu tentang bahasa. Materi yang diajarkan meliputi pengertian linguistik, aliran-aliran linguistik, bidang cakupan linguistik, hakikat bahasa, fungsi bahasa, hubungan antar satuan lingual, konsep-konsep dasar atau pengantar tentang fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang diperlukan mahasiswa untuk memahami derivasi mata kuliah linguistik lainnya. Sampai di sini kira-kira sudah dapat ditangkap ya, sebenarnya apa mata kuliah linguistik yang akan kita pelajari pada semester 3 ini. Selanjutnya ialah apa itu linguistik. Dalam bahasa Arab, linguistik kita kenal juga dengan istilah ilmu lugha atau al-lisaniyah. Nah, ilmu lugha tadi secara etimologi atau secara bahasa, takrifu ilmu lughawiyan. Jadi linguistik secara bahasa adalah serapan dari bahasa Latin, yakni linguisticus atau ilmu bahasa, gabungan dari ilmu dan bahasa. Apabila kita lihat linguistik ini, kita bandingkan dengan disiplin ilmu lain misalnya biologi atau ilmu hayat. Apa yang menjadi objek materi dari biologi? Objek materi biologi adalah makhluk hidup, ya kan? Nah, ada linguistik yang akan kita pelajari ini yang menjadi objek kajiannya apa? Bahasa. Nah, apa itu bahasa? Ada yang tahu? Sebagaimana telah kita pelajari di semester awal dulu, di semester 1, bahasa ialah al-lughah ya alatun yu'abbiru biha kullu qaumin an adrodihi. Jadi bahasa ialah sebuah alat atau sarana yang digunakan atau yang dipakai oleh sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas untuk menyampaikan maksud-maksudnya. Paham sampai di sini? Jadi bahasa itu menjadi sarana, jadi alat. Secara istilah atau secara terminologi, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Jadi yang akan kita pelajari di mata kuliah linguistik ini bukan hanya bahasa sebagai alat atau sarana tadi, tapi bahasa itu juga merupakan pesan itu sendiri. Jadi dengan bahasa kita dapat membujuk, merayu, memanipulasi atau mempengaruhi orang lain.
Selanjutnya, linguistik atau alisannya fil lughah al-arabiyyah dapat kita pahami bahwasanya tidak mengkaji secara khusus misalnya linguistik bahasa Indonesia atau linguistik bahasa Arab, tapi linguistik itu adalah kajian bahasa yang secara umum. Objeknya adalah bahasa. Bahasa apapun pasti menggunakan linguistik. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada satu bahasa saja. Menurut Mulia Stuti. Oleh karena itu, terkadang ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum. Jadi linguistik dalam bahasa Indonesia, linguistik dalam bahasa Arab, linguistik dalam bahasa Prancis itu sama. Objeknya sama, derivasinya sama, makanya disebut dengan istilah general linguistik. Mahasiswa pendidikan bahasa Arab harus menguasai ilmu ini. Ini adalah ilmu yang paling mendasar. Sebelum kita mempelajari derivasi dari linguistik lain, kita wajib menguasai linguistik umum. Selanjutnya ialah aspek pokok linguistik. Ada 3 aspek bahasan yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu bentuk bahasa. Bentuk seperti apa bentuk bahasa itu? Apakah bahasa itu berbentuk atau tidak? Akan kita pelajari. Selanjutnya makna bahasa. Bahasa dalam konteks tertentu. Bahasa ketika kita lepaskan dari konteksnya itu akan tercerabut maknanya. Selanjutnya linguistik akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ilmu lughah an-nazari, asani yakni ilmu lughah at-tatbiqi, applied linguistik dan theoretical linguistik. Jadi linguistik itu secara umum akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah linguistik teoritis, yang kedua linguistik praktis terapan. Jadi ada yang teori, ada yang terapan. Adapun linguistik teoritik adalah bidang kajian bahasa linguistik yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Menurut Hadimurti Kridalaksana, bidang-bidang yang secara umum termasuk ke dalam kajian linguistik teoritik adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Adapun penjelasannya nanti akan kita uraikan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya ialah linguistik terapan. Linguistik terapan merupakan cabang linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Jadi berbagai penemuan ilmiah di bidang bahasa akan kita kaji dengan linguistik terapan tadi. Tujuan dari linguistik terapan adalah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bahasa di dalam masyarakat. Contoh dari derivasi linguistik terapan ini adalah salah satunya bidang psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, dan neurolinguistik. Ini juga akan kita bahas istilahnya atau definisinya di slide berikutnya. Lanjut, lalu apa perbedaan antara linguistik teoretik dan linguistik terapan? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Atau masih ini sebagai gambaran pertama ya, supaya lebih paham. Linguistik adalah studi ilmiah tentang struktur dan perkembangan bahasa secara umum dan atau bahasa tertentu. Sebaliknya, linguistik terapan adalah cabang linguistik yang berfokus pada aplikasi praktis dari studi bahasa. Jadi ketika kita membedah atau mempelajari bahasa, itu ada yang kita pelajari secara strukturnya, termasuk nahwu sorof atau gramatika bahasa. Ada juga yang akan kita pelajari bahasa itu bagaimana jika bahasa itu digunakan dalam sebuah masyarakat. Lalu misalnya sama-sama bahasa Arab, tapi ketika masuk ke masyarakat Mesir atau masyarakat Lebanon itu akan berbeda. Atau misalnya sama-sama bahasa Jawa, linguistik kan umumnya bahasa apapun, tapi ketika dituturkan oleh masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur itu akan berbeda. Nah, mengapa perbedaan itu terjadi? Itu menjadi objek kajian dari linguistik. Selanjutnya fonologi.
salah satu disiplin ilmu linguistik yang pecahan dari linguistik teoretik adalah fonologi. Fonologi berasal dari kata fonetik. Dalam bahasa Arab, istilah fonologi ini akan kita ambil mata kuliahnya di semester 5 dengan mata kuliah ilmu aswab. Ya. Fonologi ini yang kita pelajari adalah ilmu tentang bunyi, perbendaharaan bunyi-bunyi, bahasa dan distribusinya. Jadi kita akan membahas bahasa dari aspek yang paling terkecil, dari bunyinya. Bagaimana pengucapan A itu akan kita pelajari di disiplin ilmu fonetik. Selanjutnya yakni morfologi. Secara harfiah morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Morfologi adalah suatu bidang ilmu linguistik yang mengkaji pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Selanjutnya yakni sintaksis. Dalam linguistik, sintaksis serapan dari bahasa Belanda, sintaksis atau ilmu nahwu. Sintaksis yang kita pelajari adalah bagaimana antar satuan kata tadi bergandengan dengan kata-kata lain. Bagaimana strukturnya? Misalnya, saya apel makan. Secara bahasa, secara fonetik itu sesuai. Tapi secara morfologi, secara sintaksis itu tidak sesuai karena menyalahi kaidah secara struktur. Selanjutnya yakni semantik. Ada yang pernah dengar kata semantik? Belum ya? Semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Jadi menarik kan? Banyak sekali cabang-cabang dari linguistik ini. Selanjutnya adalah semantik. Semantik dalam bahasa Arab kita kenal juga dengan nama mata kuliah apa? Kita tahu? Ilmu dalalah atau ilmu dilalah. Jadi kita mengkaji bahasa, kita kontekskan dengan maknanya. Misalnya kita ambil contoh yang paling mudah. Warna merah itu kan artinya berani, betul? Tapi kalau lampu merah bukan berarti berani, tapi kita harus berhenti. Jangan justru lampu merah kita terobos, karena itu menyalahi secara semantik, secara makna. Selanjutnya yakni linguistik terapan atau sosiolinguistik. Tadi kita sudah selesai, sudah tuntas tentang linguistik teoretik ya, dari segala derivasinya. Sekilas kita bahas, lalu kita lanjut ke linguistik terapan. Linguistik terapan yakni linguistik atau ilmu bahasa yang bersambung atau bersinggungan dengan disiplin ilmu lain. Contohnya adalah sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik ini adalah disiplin ilmu yang mengaji bahasa bersinggungan dengan ilmu sosiologi. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan oleh sebuah masyarakat. Nah, kita akan bahas aspek ini di dalam mata kuliah sosiolinguistik atau mata kuliah ilmu lughah al-ijtimai. Next, yakni adalah psikolinguistik. Psikolinguistik ini juga merupakan disiplin ilmu multidisipliner atau interdisipliner, yakni sebuah kajian bahasa yang bersinggungan dengan psikologi. Jadi misalnya kita tahu mengapa anak usia 3 tahun, bagaimana proses pemerolehan bahasa pada anak usia 3 tahun, mengapa ada anak yang usia 3 tahun itu mengalami speech delay, keterlambatan berbahasa. Itu kita kaji di psikolinguistik, atau juga kita bisa bahas di disiplin linguistik lain, karena di sini cabangnya menjadi banyak. Ketika bahasa itu bersinggungan dengan otak manusia misalnya, kita akan mempelajari lagi bahasa itu dengan disiplin ilmu neurolinguistik. Jadi bahasa bersinggungan dengan otak manusia. Selanjutnya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ya. Ini bertanya Pak.
Ya silakan. Bagaimana peran linguistik dalam kehidupan masyarakat? Linguistik itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya begini, kita bermaksud menyampaikan pesan, saya ingin membeli atau menyampaikan perasaan saya kepada Anda, itu melalui media, melalui bahasa. Jika kita tidak menguasai bahasa, sama saja kita berkomunikasi misalnya dengan kucing, apakah akan nyambung? Tidak, karena kucing atau binatang dia tidak menguasai linguistik ini. Misalnya juga kita dengan berhadapan dengan pasangan kita, misalnya dengan teman kita, dengan istri kita, apabila yang sudah berumah tangga, kalau kita salah menangkap makna yang disampaikan, itu bisa menjadi pesan yang keliru, diskomunikasi. Oke, baiklah. Di pertemuan ketiga ini selanjutnya pesan dari saya, dari Bapak, untuk mempelajari dan membaca lagi ilmu linguistik, terutama tugas-tugas yang ingin Bapak sampaikan ialah silakan buat makalah response paper 1 halaman terkait perkuliahan kita pada siang hari ini. Adapun referensi yang bisa teman-teman baca, misalnya salah satunya adalah linguistik umum yang ditulis oleh Abdul Khair, dan masih banyak lagi buku-buku yang bisa teman-teman baca selain dari buku ini. Terima kasih, demikian dari saya. Kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Syukran ala husni mubalatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.